boleh mempersiapkan diri kita secara pribadi. Kita mau datang kepada Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan, dan kita mau berikan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara-saudara yang kekasih. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, yang setia dan tidak pernah ditinggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara berkat, rahmat, anugerah, dan kasih karunia yang datang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang akan melayakkan kita memimpin dan memberkati ibadah kita sampai pada selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Setelah sekian lama kita tidak beribadah secara bersama-sama, ya, berkumpul di tempat ini. Tapi puji Tuhan, kita bisa berada di tempat ini kembali. Meskipun mungkin jumlahnya tidak banyak, tetapi tetap harus kita bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saya boleh minta Bapak Ibu Saudara tangannya namaste begini? Ya.
Bapak Ibu Saudara bisa geser ke kanan, ke kiri, lihat saudara-saudara kita yang ada di sekitar Anda, berikan salam yang terbaik. Mungkin tidak boleh bergerak dari tempat duduk Anda, tapi Anda bisa tengok ke kanan, ke kiri, bahkan bisa muter ke belakang, berikan salam yang terbaik. Haleluya, haleluya. Mari dengan hati yang bersyukur kita datang kepada Tuhan, kita percaya karena Tuhan itu baik, penyertaannya atas setiap kita. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Mari dengan hati yang bersyukur. Mari angkat tangan sama-sama. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Semuanya. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa Tuhan itu baik? Ya, ketika di referen lagu ini, Engkau baik, angkat 2 jempol kita. Setuju? Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari dengan hati yang bersyukur dan sukacita kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, mari bersorak-sorai bagi kebaikan Tuhan. Sama-sama. Angkat tangannya. Lagi. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saat kita menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup kita,
Kita tetap kuat karena Tuhan beserta kita. Amin. Kita dibawa naik terbang tinggi. Sampai akhirnya kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Ku kan terbang. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Yes, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama, firman-Mu Tuhan. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama. Bersama-Mu Tuhan dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Oh, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Katakan sama-sama, ku kan terbang. Haleluya. Tinggi di awan bersama Tuhan. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu yang menopang kami Tuhan. Yes, kami percaya. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu yang menopang kami, meneguhkan kami. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Sekali lagi hormat kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tetap semangat dalam memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima setiap benih firman Tuhan. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hambanya itu boleh jatuh tepat di tanah yang subur di dalam setiap hati kita. Kita mengikuti Yesus, Juru Selamat yang menyelamatkan hidup kita. Dialah satu-satunya yang bisa membawa kita hidup di dalam kebenaran, yang
bisa membawa kita sampai kepada Bapa, yang bisa membawa kita menerima mahkota kehidupan yang kekal. Kalau hari ini kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena Dia sungguh-sungguh mengasihi saya dan saudara. Mari kita memberikan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Dia. Haleluya. Saya ajak sama-sama kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini aja. Bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Itulah kerinduan kami Tuhan, menjadi hamba yang berkenan selalu bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini aja. Bukan karena kuatku Tuhan, I am nothing without You Jesus. Kami membawa hati kami,
Engkau memilih dan mengasihi kami. Engkau mau menebus dosa kami Tuhan. Engkau mau menyelamatkan hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih. Kiralaya masih, kiralaya masih, kiralaya masih, kiralaya masih. Engkau tetap memberi kekuatan pada kami di tengah badai pandemi corona seperti ini Tuhan. Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Ketika kami mengalami ketakutan, Engkau memegang kami Yesus. Tangan-Mu memeluk kami, sebab kami ini biji mata-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Mari sama-sama kita mau katakan, aku mau mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku lepas semua aku untuk Mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Kira pasyakana rapasyana Ku rapasyana yakin rapasyana. manusianya Yesus, jadikanku terima kasih Tuhan Yesus. karena selalu Katakan sekali lagi, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. lepas semua Kira pasyakana rapasyana rapasyana rapasyana. Kira pasyakana rapasyana 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 rapasyana. Yesus, Yesus, Yesus. Kira pasyakana rapasyana 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 rapasyana. Terima kasih Tuhan. Kira pasyakana. Terima kasih Tuhan Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih. Bapa, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sangat bangga sebab kami memiliki kasih karunia daripada-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan, untuk kami boleh mengiring Engkau. Biar kami bukan hanya sekedar mengiring Engkau Tuhan, tapi dalam pengiringan kami, kiranya Roh Kudus menolong, sehingga dari hari ke hari kami boleh semakin berkenan di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bentar kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus untuk menguasai dan mengurapi kami. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, maupun seluruh jemaat-Mu yang mendengar dan merenungkan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Semua berada dalam keadaan baik. Puji Tuhan ya, kita sangat bersyukur, kita sangat bergembira
karena Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia tetap baik dan selamanya baik. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya masih menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hidup dalam takut akan Tuhan. Di dalam Alkitab, takut akan Tuhan bukanlah perasaan takut yang negatif. Bukan perasaan takut yang menyebabkan kita ngeri untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Takut akan Tuhan itu lebih merupakan sikap hati yang penuh hormat, takjub, segan, kagum kepada kebesaran Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, hidup dalam takut akan Tuhan itu berasal dari hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Bila saya dan saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara, maka kita akan selalu berusaha untuk taat dan memprioritaskan Tuhan itu di dalam segala hal. Saudara-saudara, takut akan Tuhan itu tidak membuat kita merasa ngeri lalu menjauh dari Tuhan. Sebagaimana kalau kita takut kepada sesuatu pada umumnya yang kemudian kita akan coba meninggalkan pusat ketakutan kita itu untuk lari menjauh dari apa yang kita takuti. Sebaliknya, takut akan Tuhan itu, saudara, membuat setiap orang itu suka banget dekat dengan Tuhan, suka banget berakrab-akrab dengan Tuhan, dan suka mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu adalah akibat yang ditimbulkan apabila seseorang hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara-saudara, kehidupan Daud barangkali adalah merupakan contoh yang sangat baik untuk dapat menjelaskan yang berhubungan dengan soal ini, saudara. Di dalam banyak hal, kalau kita memperhatikan, membaca kisah tentang Daud, saudara, ya, di sana banyak yang dinyatakan kepada kita, ya, bahwa Daud itu selalu menanyakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, agar dia dapat melakukannya. Salah satu contoh, ya, pada saat Daud sedang berhadapan dengan orang Filistin, saudara. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat 1 mulai, saudara. Di sana dikatakan, diberitahukanlah kepada Daud, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu, saudara perhatikan ini. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan di dalam ayat yang kedua. Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Ini adalah pertanyaan yang diucapkan atau disampaikan oleh Daud kepada Tuhan. Dan Tuhan itu, saudara, bukanlah patung sehingga tidak bisa menjawab. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, maka pada waktu itu Tuhan memberikan jawaban kepada Daud. Pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi saudara, orang-orang Daud justru berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Saudara, ketika menghadapi katakanlah pernyataan ungkapan hati dari orang-orang yang menyertainya,
Daud juga tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Lalu yang dilakukannya adalah kemudian dia bertanya kepada Tuhan. Maka Tuhan kemudian menjawab di dalam ayat yang keempat, saudara. Bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Di dalam ayat yang kelima di sana dituliskan kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang Daud ini, saudara, di dalam Alkitab itu berawal ketika Allah menyuruh Nabi Samuel pergi ke rumah seorang yang bernama Isai. Tujuannya adalah Tuhan menyuruh Nabi Samuel itu untuk mengurapi salah satu anak Isai. Dan sampai pada akhirnya kita mengetahui dari cerita ini, anak yang diurapi oleh Samuel berdasarkan petunjuk daripada Tuhan itu adalah merupakan anak bungsu. Namanya adalah Daud. Nah, setelah peristiwa itu, maka saudara, seringkali Daud itu diminta untuk datang ke istana Raja Saul, yaitu Raja Israel yang pertama. Apa yang dilakukan ini adalah merupakan permintaan dari Raja Saul supaya Daud memainkan kecapi ketika Raja Saul sedang merasa tidak nyaman karena diganggu oleh roh jahat. Nah, selanjutnya kita menemukan kisah kemenangan dari Daud atas raksasa bangsa Filistin yang menjadi andalan mereka, yang namanya adalah Goliat. Merupakan seorang yang tinggi besar, dan ketika berhadapan dengan pasukan tentara Israel, seluruh pasukan tentara Israel, mulai dari panglimanya sampai seluruh prajuritnya, mereka gemetar, tidak ada yang berani bergerak. Tetapi Daud tampil untuk menghadapi raksasa yang menakutkan itu. Dan kemudian saudara, sampai pada akhirnya yang terjadi adalah pertempuran, yaitu 1 lawan 1. Merupakan bentuk pertaruhan yang disampaikan dan disetujui oleh kedua belah pihak. Dan pada akhirnya kemenangan itu ada di pihak Daud, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, Daud menang bukan karena Daud hebat. Daud menang bukan karena Daud lebih kuat dari Goliat. Daud menang adalah karena Daud sangat mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia tidak pernah megahkan dirinya, membanggakan dirinya, membesar-besarkan kehebatannya, sama sekali tidak. Tetapi dia mengandalkan Allah, membesarkan Allah. Sehingga pada saat itu maka ada peran dan campur tangan Allah atas kemenangan Daud terhadap Goliat ini, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih, kemudian setelah berselang beberapa waktu, Tuhan mengikuti perkembangan daripada Raja Saul, Raja Israel yang pertama. Dan setelah mengalami berbagai peristiwa yang dihadapi di dalam dia menjalani dan mengemban tugas sebagai Raja Israel, ternyata Tuhan melihat ada hal yang tidak berkenan atas perilaku Saul, saudara-saudaraku. Sehingga Tuhan menolak Saul sebagai raja dan undur
daripadanya. Mengapa Tuhan undur? Bukan tanpa alasan. Tuhan undur dari Saul, Raja Israel yang pertama yang diurapinya pada masa itu adalah karena ketidaktaatan Saul kepada firman Tuhan. Nah, sejak saat itu, maka Saul menjadi semakin mendengki dan membenci Daud dan berulang-ulang kali, saudara, berusaha untuk membunuh dan menghabisi Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Daud pun akhirnya menjadi seorang pelarian karena ternyata terus-menerus Daud dikejar oleh Saul. Akan tetapi, saudara, walaupun terus-menerus Saul mengejar dan berusaha untuk menghabisi Daud, pada waktu itu Saul tidak pernah berhasil dapat menangkap dan membunuh Daud. Sebaliknya, Daud memiliki banyak kesempatan, beberapa kali bahkan, untuk menghabisi Saul. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, Daud itu adalah merupakan seorang yang takut akan Allah. Sehingga walaupun punya kesempatan beberapa kali untuk membunuh Saul, tetapi satu kali pun kesempatan itu tidak pernah digunakan oleh Daud. Dia tidak mau menggunakan kesempatan itu. Mengapa? Karena Daud itu adalah merupakan seorang yang takut akan Allah, saudara. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-26 ayat yang pertama, saudara, ya, dikatakan, datanglah orang Sif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Di dalam ayat yang kedua, lalu berkemaslah Saul dan turun kepada gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Sif. Berkatalah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui bahwa Saul itu datang mengikuti Daud ke padang gurun, saudara, maka disuruhnyalah pengintai-pengintai dari pihak Daud untuk mengintai. Dan pada akhirnya diketahuilah bahwa Saul memang benar-benar datang mengikuti, ya, pelarian daripada Daud dan orang-orangnya. Maka kemudian, saudara, Daud berkemas lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Nah, di sini ada satu peristiwa yang mungkin tidak terduga sebelumnya. Daud ternyata kemudian melihat tempat Saul berbaling dengan Abner bin Ner yang adalah merupakan panglima tentara Saul. Nah, Saul itu berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah di sekelilingnya. Mereka tertidur pulas karena memang pada waktu itu adalah waktu malam, saudara. Kemudian di dalam ayat yang ke-6, di sana berbicaralah Daud kepada Ahimelek orang Het dan berkata kepada Abisai anak Seruya saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Nah, selanjutnya, saudara, di dalam ayat yang ke-7, ya, maka datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat berbaring di sekelilingnya.
Lalu berkatalah Abisai kepada Daud. Abisai ini adalah merupakan panglima perang daripada Daud. Ya, Abisai berkata, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah 2 kali kutancapkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi Daud seorang yang takut akan Tuhan, itu tidak segera merespon apa yang disampaikan oleh panglima perangnya. Dia lebih memilih hidup takut akan Tuhan, tidak mengikuti apa yang menjadi kemauannya. Sehingga di dalam ayat yang ke-11, di sana dia berkata, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Sekali lagi, ini yang dikatakan Daud, orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Di dalam ayat yang ke-12 diceritakan, kemudian Daud bersama dengan orang-orangnya pergi dengan membawa tombak dan kendi itu yang terletak di sebelah kepala Saul. Saudara-saudara, pada saat itu tidak ada seorang pun dari para pengawal Saul yang bangun dan yang melihat. Karena mungkin mereka juga sedang berada dalam keadaan yang sangat kelelahan. Nah, tetapi meskipun demikian, Daud tidak mengapa-apakan Saul atau pasukan yang mengawal Saul yang jumlahnya, saudara, fantastis, jauh lebih besar daripada pasukan yang dimiliki oleh Daud. Sikap Daud ini adalah sikap yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan sikap yang seperti ini tampaknya perlu untuk menjadi sikap kita di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, meskipun Saul terus mendengki dan membenci Daud, tetapi Daud tetap menjalin persahabatan baik dengan anak laki-laki Saul yang bernama Yonatan. Saudara, sekali lagi, ciri orang yang takut akan Tuhan kita temukan di sini. Ya. Dan pada akhirnya Saul tewas dengan sendirinya pada waktu bertempur melawan orang Filistin. Dan setelah kematian Saul, maka pada waktu itu Daud pergi ke Hebron. Di Hebron dia diurapi menjadi raja Yehuda. Namun pada saat Daud hendak dilantik, saudara, menjadi raja, terjadilah perang. Perang yang terjadi itu antara 2 kubu, yaitu pasukan yang mendukung Isiboset, salah satu anak Saul, yang tujuannya adalah untuk mendapat kekuasaan atas kerajaan Israel, dengan pasukan orang-orang Daud, saudara. Nah, ketika Isiboset terbunuh dalam suatu pertempuran, ya, pendek daripada ceritanya adalah kemudian Daud diurapi menjadi raja. Nah, saudara, saat menjadi raja, Daud memindahkan pusat kerajaannya yang semula berpusat di Hebron, kemudian dia pindahkan ke Yerusalem. Saudara-saudara, 3 bulan kemudian Daud memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Nah, selanjutnya saudara-saudara, di tengah reputasinya yang sedang naik, sayang terjadi sebuah peristiwa. Daud tersandung jatuh oleh karena dosa.
Daud, saudara-saudara, pada waktu itu berzina dengan Batseba yang merupakan istri Uria orang Het. Uria ini adalah merupakan salah seorang prajurit yang mendukung penuh Daud. Tetapi Daud melakukan hal yang tidak pantas, yang tidak semestinya. Nah, kemudian untuk menutupi dosa-dosanya ya terhadap Batseba, saudara, maka ia berusaha untuk melakukan suatu taktik, yaitu memanggil suami dari Batseba, yaitu Uria, untuk pulang dari medan tempur. Dipanggil supaya pulang, tidur dengan istrinya. Tetapi saudara, rupanya segala usahanya gagal. Karena seorang Uria itu rupanya prajurit yang profesional, prajurit yang penuh dengan pengabdian. Sehingga ketika dia melihat bangsanya berperang melawan bangsa lain, dia menolak untuk pulang dan menikmati keindahan bersama dengan istrinya. Nah, ketika Daud gagal ya melakukan usahanya, pada akhirnya kemudian Daud ya memerintahkan kepada pasukan atau kepala pasukan untuk menempatkan Uria suami daripada Batseba itu dan meletakkannya pada saat pertempuran sedang terjadi dengan sengit. Mereka diminta untuk menempatkan Uria ini berada di tempat yang terdepan. Tujuannya adalah supaya Uria terbunuh mati dan akhirnya Uria pun mati. Saudara-saudara, faktor penyebab kejatuhan seseorang dalam dosa diantaranya adalah disebabkan yang pertama karena yang bersangkutan tidak sedang dalam siaga penuh alias sedang lengah. Kemudian kehidupan doanya pasti sedang bermasalah. Bermasalah itu bisa tidak berdoa, bisa berdoa, tetapi doanya itu hanya sebagai sebuah rutinitas atau yang lain-lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang berikutnya adalah salah dalam menentukan prioritas. Karena Daud pada saat itu lebih memprioritaskan keinginan daging daripada keinginan roh. Atau yang berikutnya adalah kejatuhan seseorang disebabkan karena dia berada di tempat dan waktu yang tidak tepat. Ya. Sebagaimana dituliskan dalam 2 Samuel 11 ayat yang pertama dan yang kedua, Saudara. Ya, di sana dituliskan, pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Kemudian mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendirian tinggal di Yerusalem. Ayat yang kedua, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ia berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Saudara, perhatikan ini. Daud di saat para panglimanya, orang-orangnya berperang, berjuang atas nama bangsanya, dia tidak ikut maju berperang. Tetapi pada waktu itu dia lebih memilih santai di istananya. Sehingga terjadilah pada saat sedang nganggur santai, lihat perempuan sedang mandi. Dan akibatnya dia jatuh dalam dosa. Ini jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Ya, diceritakan dalam peristiwa Yusuf, walaupun dari hari ke sehari istri tuannya itu, yaitu istri Potifar, membujuk Yusuf, Yusuf tidak pernah mendengarkan bujukannya itu
untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Walaupun perempuan itu, saudara, memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Yang dilakukan oleh Yusuf adalah Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu lalu lari keluar. Maka saudara-saudara, kemudian akhirnya Tuhan mengutus Nabi Natan untuk menegur Daud. Natan berkata kepada Daud, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, kata firman Tuhan, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina Tuhan dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrinya. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika Natan menegur dan melucuti dosanya Daud, Daud akhirnya dia sangat menyesal. Lalu kemudian dia bertobat dan dia berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Maka hasilnya adalah Allah mengampuni Daud, saudara. Firman Tuhan dalam Amsal 28 ayat yang ke-13, di sana dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Namun saudara-saudara, itu bukan berarti tidak ada konsekuensi. Ada konsekuensi akibat dosa yang telah dilakukan oleh Daud. Konsekuensinya apa? Anak yang dikandung oleh Batseba harus mati. Di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-14 di sana dituliskan, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang dilahirkan bagimu itu akan mati. Saudara-saudara, sejak saat itu kesulitan demi kesulitan terus mendatangi Daud. Semakin hari semakin banyak dan semakin runyam dan beruntun. Saudara, dari peristiwa ini kita dapat memetik beberapa pelajaran penting. Yang pertama, Tuhan itu sangat membenci dosa. Oleh karena itu jangan pernah bermain-main dengan dosa di dalam kita menjalani hari-hari kita. Yang kedua, saudara, yang kedua, hiduplah oleh Roh. Maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu bisa berlangsung dalam kehidupan kita oleh karena kita tidak mau mengikuti keinginan Roh, tidak mau dipimpin oleh Roh. Itu sebabnya maka setiap kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, selalu berhati-hati. Itu jauh lebih baik daripada kita berpikir bahwa kita tidak akan bisa jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus sudah memperingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut,
tetapi daging lemah. Mari kita sama-sama berdoa. Saya mohon dengan kasih Bapak Pendeta Harun Junaidi akan berdoa untuk firman yang telah kita renungkan bersama. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah kami terus menjaga hati kami dengan baik, dengan bijak. Untuk kami tidak sembrono, tapi kami berhati-hati dalam kehidupan ini. Dan biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, supaya kemanapun kami pergi dan dimanapun kami ada, kami tetap ingat Tuhan dan mengasihi Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam mereka tetap terus bertumbuh dalam iman. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan pesan Tuhan buat kami semua pada pagi hari ini. Tuhan mengurapi dan memakai beliau lebih lagi dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih. Saudara, sebelum mengakhiri ibadah ini, saya menyampaikan warta gereja. Tentang jam ibadah tidak ada perubahan. Setiap minggu ibadah raya yang pertama pada pukul 7 sampai 8, ibadah raya yang kedua pukul 9 sampai pukul 10, ibadah raya yang ketiga pukul 17 sampai pukul 18. Selanjutnya jemaat tetap dimohon untuk mengikuti protokol kesehatan dimanapun jemaat berada. Yang selanjutnya adalah persembahan. Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa mengambil amplop di bangku yang sudah disiapkan dan mengisinya dengan persembahan. Lalu pada saat nanti kita keluar di pintu keluar disiapkan peti persembahan, bisa dimasukkan ke peti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah berita lelayu, saudara. Telah berpulang kepada Bapak yang di sorga, Bapak almarhum Ting Hong Jin adalah merupakan ayahanda dari Ibu Ting Siang Lani atau Ibu Pendeta Harun Junaidi. Pada hari Rabu tanggal 22 Juli 20 dan telah dikebumikan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 di TPU Rengas Ambarawa. Atas nama majelis dan seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Tanah Mas, kami menyampaikan empati yang sedalam-dalamnya. Kiranya Bapak Ibu Pendeta Harun Junaidi beserta dengan seluruh keluarga yang ditinggalkan tetap diberikan kekuatan, penghiburan, dan kesehatan dari Tuhan. Yang selanjutnya adalah berita kelahiran pasangan Milo dan Irene telah dikaruniai anak yang kedua, yaitu seorang anak laki-laki diberi nama Giovanni Michael Haryanto. Lahir pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020. Atas nama Gembala Majelis beserta seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Tanah Mas, kami menyampaikan selamat berbahagia kepada keluarga Milo dan Irene. Informasi yang terakhir, saudara, ada saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu Bapak Daniel T. Yuwono pada tanggal 20 bulan Juli, Ibu Milka Sri Rezeki juga tanggal 20 Juli, Ibu Hawking New tanggal 20 Juli juga, Ibu Trivena Retno Yuliati juga pada tanggal 20 Juli.
Yang selanjutnya adalah Bapak Haryanto Wijaya, berulang tahun pada tanggal 21 Juli. Dan yang terakhir adalah Bapak Hindro Purnomo, berulang tahun pada tanggal 22 Juli. Atas nama Gembala Majelis dan seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Tanah Mas, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara semua yang terkasih. Kiranya berkat anugerah dan kemurahan Tuhan semakin dicurahkan, karena kami percaya kalau Tuhan sudah menambahkan 1 tahun, ada rencana besar Tuhan yang akan dikerjakan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan memberkati. Mari saudara kita sama-sama berdiri untuk kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menolong dan memberkati ibadah ini. Mulai dari awal sampai kepada akhirnya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau tetap peliharakan seluruh jemaat-Mu, sehingga tetap berada dalam keadaan yang sehat dalam situasi-situasi seperti sekarang ini. Berkati mereka, berkati rumah tangga mereka dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Pendeta Harun Junaidi beserta seluruh keluarga besar beliau. Untuk Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan atas berpulangnya, yaitu ayahanda mereka yang sangat mereka cintai. Biar Tuhan kasih dan anugerah-Mu melimpah dalam keluarga hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk Milo bersama dengan Irene. Kiranya juga Engkau Tuhan tetap menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati anak yang dilahirkan sebagai berkat yang datang daripada-Mu Tuhan. Engkau akan menuntun dan menjadikan anak ini sebagai anak-anak yang perkasa bagi kerajaan Allah, yang tetap sehat dan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapak. Demikian juga saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Bapak Daniel T. Yuwono, untuk Ibu Milka Sri Rejeki, untuk Ibu Hokingnyo, untuk Ibu Trivena Retno Yulianti, untuk Bapak Haryanto Wijaya dan Bapak Indro Purnomo. Bapak, keenam anakmu yang kekasih ini merupakan orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan akan terus berkati dalam hidupnya. Biar kasih karunia-Mu melingkupi mereka sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, kami serahkan seluruh rakyat Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biar berkat dan anugerah-Mu melingkupi bangsa kami dan memulihkan perekonomian bangsa kami. Kau akan menjadikan Tuhan bangsa ini menjadi bangsa yang makmur oleh karena kemurahan-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari angkat hatimu dan angkat kedua tanganmu. Jika sebentar engkau pulang, pulanglah dengan damai sejahtera. Sebab Tuhan berfirman, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom.
Selamat pulang dan Tuhan memberkati.